Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya tidak membahas spesifik saham ya, atau analisa saham, tapi saya akan memberikan review ya untuk komposit kita. Kalau teman-teman cek ya, beberapa hari ini komposit atau indeks kita ini cenderungnya tidak kemana-mana ya, cenderungnya sideways di 6.800 sampai 6.860 70-an ya, di area sana. Nah, bagaimana potensinya? Kemudian apakah yang bisa dilakukan untuk teman-teman ya? Kan kalau seandainya IHSG kita masih cenderungnya sideways secara minor, otomatis saham-saham big caps juga minim sentimen ya, selain sentimen dari pembagian dividen mungkin atau rilis laporan keuangan ya, seperti itu. Tetapi tidak ada sentimen yang terlalu bergejolak ya, terlalu besar sehingga yang mampu mengangkat atau membreakdown dari IHSG kita ya. Walaupun kondisinya seperti sekarang, ada sentimen dari bursa Amerika maupun regional, tetapi IHSG kita tidak bergerak relatif ya, tidak bergerak kemana-mana, cenderungnya di area 6.800-an. Nah, pertanyaannya adalah apa yang teman-teman bisa lakukan? Jadi di sini saya sekedar memberikan info apa yang harus atau yang bisa teman-teman lakukan, seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya untuk indeks kita atau komposit. IHSG hari ini tanggal 5 April 2023 cenderung mengalami tekanan ya. Terkoreksi, sempat dibuka di sesi pertama itu sempat hijau ya, kemudian dia mengalami koreksi, dan koreksinya berapa? Koreksinya 0,2% ya, ke level 6.819. Apakah ini pengaruh dari sentimen dari Amerika yang lesu ya, bursa kemarinnya? Jelas ada terbawa ke indeks kita ya, seperti itu. Kemudian pergerakan yang relatif banyak ya, itu hanya rilis laporan keuangan, ada sentimen pembagian dividennya relatif besar, atau ada relatif yang tidak terlalu besar, seperti itu. Jadi atau rilis laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prediksi para investor ya, seperti itu. Jadi indeks kita cenderungnya masih stagnan ya di 6.800. Kalau teman-teman lihat beberapa hari ini sempat menyentuh area 6.795 ya, di area sana, kemudian dia mantul lagi ya, tetapi belum bisa break dari 6.860-an ya, di area sana. Nah, bagaimana potensinya? Kalau seandainya tidak ada sentimen yang cukup positif yang mampu menggerakkan atau mengangkat pergerakan dari komposit, saya rasa masih akan stagnan atau sideways ya, membuat base baru di range antara EMA 50 dan EMA 200-nya ya, di area sana. Tetapi kalau seandainya ada sentimen yang cukup mampu mengangkat atau sentimen positif ya, maka kemungkinan besar indeks kita akan breakout dari EMA 200, minimal dia akan menguji EMA 200-nya di sana. Jadi so far ya teman-teman, wait and see ya. Kalau memang mau trading saja enggak apa-apa, cuman porsinya diatur. Dan kalau teman-teman sadari ya, kalau teman-teman trading dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang, cenderung IHSG-nya ini sepi ya, tidak terlalu ramai. Jadi saham-saham yang digerakkan atau yang digoreng itu banyak ya, semakin banyak. Dan yang mungkin tanda kutip ya, yang tidak jelas itu yang tahu-tahu muncul di running trade ya, kemudian naik gainnya 15-20% sampai 25%, seperti itu. Kemudian mau di akhir sesi kempes ya, turun kembali. Jadi banyak seperti itu. Jadi teman-teman yang
bisa mantengin market, bisa lihat market ya, mungkin bisa sedikit tanda kutip ya kurangi porsinya, tapi mulai beralih ke yang third liner ya, yang relatif market cap-nya kecil. Jadi di sana. Apakah teman-teman harus selalu trading di third liner? Tidak harus ya, tidak harus. Ini disclaimer on. Cuman teman-teman harus bisa menyesuaikan. Kalau misalnya big caps atau second linernya tidak gerak signifikan atau minim sentimen, tidak ada pergerakan, maka teman-teman kan tidak bisa push ya. Kalau teman-teman misalnya big fund, punya dana besar, mungkin teman-teman bisa push. Tapi kalau seandainya investor retail ya, maka teman-teman tidak bisa push saham tersebut. Otomatis teman-teman mulai beralih ke atau ikut follow ya, follow the market. Marketnya lagi sepi, maka dia akan turun ke third liner yang lebih murah tanda kutip ya, harganya lebih murah, yang mungkin dana yang dibutuhkan atau untuk menggerakkan sahamnya relatif lebih murah ke arah sana. Nah, salah satunya apa? Kalau teman-teman lihat beberapa hari atau kita beranggapan di top gainernya hari ini saja ya, teman-teman ada Kijen ya, atau Krida Jaringan Nusantara Tbk ya. Ini bukan stock pick ya, bukan. Ini hanya lihat dari top gainer ya, jajaran top gainer untuk tanggal hari ini 5 April 2023. Nah, apakah teman-teman bisa entry ya, bisa entry untuk dapatkan gain? Teman-teman disclaimer on ya, teman-teman bisa entry untuk fast trade atau scalpingan ya, ambil momentum itu mungkin masih bisa, tapi untuk hold jangka panjang atau investasi itu perlu pertimbangan lebih lanjut ya. Ini disclaimer on. Oke, untuk Kijen atau Krida Jaringan Nusantara hari ini mengalami kenaikan ya 26,5% ke level 148. Kalau teman-teman lihat sempat menyentuh batas arah ya di 157 ya. Jadi dari 112-an ya sempat mengalami turun dikit ya, atau ya mengalami turun dikit, kemudian dia langsung rally ya, naik seperti itu. Nah, volumenya bisa teman-teman cek ya. Ketika koreksi kemarin volumenya sempat ada ya, di tanggal 3 April itu volumenya sempat ada. Kemudian pas ARB atau bertepatan dengan ARB-nya tanggal 4 April itu volumenya kecil. Ya, volumenya kecil dan hari ini volumenya meledak. Seperti itu. Nah, kalau lihat historicalnya ya, historicalnya biasanya untuk Kijen itu seperti itu ya. Ketika dia volume besar meledak, kemudian besoknya koreksi, itu disertai dengan volume kecil. Kemudian besok lusanya itu baru akan volumenya keluar. Seperti itu ya. Rata-rata seperti itu. Di sini bisa jelas ya. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah besok Kijen ini akan melanjutkan kenaikan? Teman-teman bisa lihat ya, besok kalau seandainya dia masih belum mampu breakout dari area 147-150, maka sebaiknya jangan entry dulu karena ada tanda-tanda dia akan koreksi ya. Koreksi dulu seperti itu. Jadi biarkan dia koreksi, teman-teman baru entry ketika ada kenaikan ya, atau sudah mulai ada volumenya di sana ya. Sekali lagi ini untuk fast trade. Secara tren bagaimana? Untuk tren ini jelas masih downtrend ya, karena garis EMA 50 di bawah garis EMA 200 ya. Seperti itu. Untuk memastikan kita coba cek ke broker summary-nya ya. Kita coba cek di sini Kijen tanggalnya hari ini ya, dengan value net ini ada akumulasi ya. Ada akumulasi lumayan masif oleh YB, YP, XC, XL, dan MG ya. Yang jual siapa? Ada YC, CC, CD, SQ, IF ya. Kalau top buyernya ini cenderungnya retail ya.
retail juga ada akumulasi ya, YP, XC ya, NI itu ada ambilan di sana. Nah, sekarang bagaimana potensinya overall selama 1 minggu ya, tanggal 3 sampai dengan sekarang ini masih ada akumulasi karena memang volumenya hari ini cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, jadi kembali ke seperti yang tadi, kalau seandainya dia mampu breakout di area 150-an, teman-teman bisa spekulasi buy. Ketika breakdown dari 150, teman-teman mendingan out ya, lebih aman. Itu untuk Gejen. Nah, sekarang kita coba ke saham berikutnya ya. Di jajaran top gainer ya, ada Halo. Ini sebenarnya relatif lebih sulit ya, karena cenderung baru di market. Tapi teman-teman bisa cek di sini ya. Dia sempat membuat base baru di sini ya. Di level 200 terjadi breakout, terjadi pantulan di retest, kemudian dia mantul kembali. Dan sekarang membentuk all time high-nya ya. Kalau sebelumnya kan di 266, sekarang di area 286 ya, seperti itu. Kalau volume teman-teman bisa cek ya, volumenya mulai ada, garis MACD masih mengarah ke atas, mengindikasikan ada dorongan atau tekanan belinya masih ada ya. Dorongan belinya masih ada, kita coba cek. Halo, broker summary-nya ya. Ini jelas ada akumulasi ya, oleh siapa? YP, AK, MG, NI, dan RB. Yang jual SK, PD, II, YU, XC. Ya, di sini. Nah, apakah menarik? Kalau menurut saya teman-teman bisa aja ambil untuk short term ya. Tapi kalau untuk jangka menengah hingga panjang lebih baik jangan. Kenapa? Kalau dilihat, ini menurut dari kacamata saya ya, ini cukup riskan. Kenapa? SK, PD mungkin retail ya. Jadi SK, II, YU ini big fund, kebanyakan big fund. Kalau big fund berarti mereka jualan ya. Antara dia sudah punya ketika IPO dan baru jualan sekarang, atau bagaimana. Tapi yang jelas yang nampung kebanyakan adalah retail ya. YP, NI ya, ada retailnya di sana. Walaupun kalau 14,3 miliar lumayan besar juga kalau untuk retail, tapi mayoritas kalau dilihat dari top sellernya ini jelas ada big fund yang jualan. Jadi kenaikannya dimanfaatkan untuk mulai jualan. Nah, berapa titik atau target jualannya di nilai berapa, itu yang teman-teman harus waspadai. Waspadai di mana? Biasanya tumpukan atau area-area resist ya. Misalnya di sini area resist psikologis di level 300. Tadi sebenarnya sempat tersentuh ya, Halo di 306, tapi sayangnya ditutup kempes di 286, seperti itu. Apakah besok akan melanjutkan kenaikan? Kalau dilihat dari sini ya, ini sudah mengalami kenaikan cukup tinggi ya, dari Halo sampai per video ini dibuat itu sudah naik 48%. Jadi mungkin dia akan memberikan koreksi ya, atau konsolidasi di area base atau all time high yang sebelumnya ya, di 260-an dari daerah sini. Kalau seandainya teman-teman mau entry, teman-teman bisa wait and see, tunggu. Kalau Halo ini masih berada di atas level 260-an atau minimal ketika dia meretest support ini tetapi masih bertahan, teman-teman mungkin masih bisa spekulasi buy ya, seperti itu. Takutnya kenapa? Kalau teman-teman di sini seandainya tidak mampu menahan, maka ada kecenderungan dia akan meretest support berikutnya ya di area level 200. Cukup jauh ya, 60 poin, jadi cukup jauh. Teman-teman nanti minusnya besar. Itu untuk Halo. Kita coba cekkan broker summary-nya ya. Tadi broker summary-nya sudah, kita coba cek ke saham berikutnya. Tadi sudah Gejen, Halo. Kita coba lagi cek di RTI bisnis ya, untuk saham-saham jajaran top gainernya.
ada film ya. Kita coba cek film atau MD Picture ya. Untuk MD Picture ini hari ini melanjutkan kenaikannya ya, hampir 17% ke level 1630 ya. Kalau dilihat ini volumenya cukup oke, cukup ramai ya, kenaikannya juga cukup tinggi. Nah, apakah teman-teman bisa entry untuk saham film ya? Untuk fast trade teman-teman perlu lebih waspada. Kenapa? Saya sempat buatkan atau saya sempat hitungkan ya, ketika dia di base yang bawah saja ya, di level 690 700-an ya, di area sini sampai dengan penutupan hari ini tanggal 5 itu sudah mengalami kenaikan 135% ya. Jadi kenaikannya cukup tinggi dan konsolidasinya hanya di area level psikologis ya, 1000 di area sini ya. Itu pun volumenya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar. Jadi kebanyakan di sini adalah kenaikannya cukup tinggi dan belum ada konsolidasi yang signifikan. Apakah ini tanda-tanda dia patah tren dari downtrend menjadi uptrend kembali? Perlu konfirmasi lebih lanjut ya, tapi minimal ada tanda-tanda ke arah uptrendnya ya. Nah, perlu konfirmasinya bagaimana? Yang jelas di sini kalau teman-teman mau cek jangka pendeknya, apakah saham film ini mampu breakout dari EMA 200 ya, di area 1570-an di area sana. Kalau seandainya mampu dan ketika dia konsolidasi atau meretest kembali area support yang tadinya resist sekarang menjadi support ya, tetap bertahan atau stay di atas, maka dia confirm mulai ada perbalikan arah ya, seperti itu. Takutnya kenapa? Teman-teman seakan-akan dia breakout ya, mau bergerak uptrend, teman-teman hajar di daerah EMA 200, ternyata dia gagal break, turun kembali. Nanti teman-teman akan rugi ya, floating loss. Bayangkan kalau seandainya teman-teman punya nih di level 2000-an ya, jangan 2300, 2500 lah. Kita anggap di 2000 saja di sini teman-teman. Kalau di bawah ARB berjilid-jilid ya, di sini bisa bayangkan ya, dari level 2000 ya, dari level 2000 di akhir Desember ya, sampai di area level 700-an ya. Jadi minus sudah cukup dalam seperti itu. Apa yang teman-teman lakukan ya? Jadi seperti itu. Memang kelihatannya kenaikannya cukup tinggi nih, tapi historicalnya seperti apa? Historicalnya di sini ada ARB berjilid-jilid ya. Apakah teman-teman bisa jual ketika ARB ini yang mungkin menjadi tanda tanya? Tapi minimal teman-teman bisa pahami dulu resikonya seperti apa. Ya, seperti itu. Garisnya masih jelas ya, mengarah ke atas, volume oke. Kita coba cek nih ke broker summary-nya untuk film. Film kita coba cek dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 ya. Dengan value net ini jelas ada akumulasi oleh siapa? IF, Aset, MG, PD, dan JP. Yang jual ada BK, ZP, AK, YP, dan XC ya, seperti itu. Harga rata-rata di area 1300 1400-an ya. Jadi masih kurang lebih. Nah, apakah teman-teman masih bisa hold? Teman-teman yang holdernya ya dari film ketika beli misalnya di area 700-an, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit kalau seandainya film ini gagal break di area EMA 200. Atau kalau seandainya teman-teman misalnya mau lebih soft ya, lebih konservatif, mungkin teman-teman bisa lihat beberapa hari ke depan. Kalau seandainya film ini masih stay atau konsolidasi di sini dan tidak breakdown, maka teman-teman masih bisa hold ya. Ketika dia breakdown atau break dari area level misalnya psikologis 1500, teman-teman itu jauh lebih aman ya. Itu untuk film. Nah, kemudian apakah ada saham yang lain yang mengalami kenaikan cukup tinggi ya, yang bisa kita bahas kali ini? Kita coba cek lagi. Di sini ada Siko ya. Kita coba cek Siko. Sigma Energi. Ya, Sigma Energi
Untuk SIKO sendiri hari ini mengalami kenaikan ya 11,02% ke level 141. Kalau dilihat ini sempat menguji EMA 50-nya ya, sempat breakout dari EMA 50, kemudian di retest 2 hari ke belakang. Kemudian hari ini disertai dengan volume ya kenaikannya. Teman-teman bisa cek di sini ketika ARB volumenya kecil ya, volumenya tipis. Untuk garis MACD jelas, karena ini volumenya relatif besar, ketika dia kenaikan maka jelas ada tanda-tanda dia daya belinya atau tekanan belinya cukup tinggi. Bagaimana broker summary-nya kita coba cek ya. SIKO. Di sini kita cek tidak terlalu banyak akumulasi ya, atau tidak ada akumulasi masif. Yang nampung siapa? Yang nampung ada YB, JC, YP, BG, dan EP. Yang jual XC, PD, KK, GR, XA. Seperti itu. Kemungkinan kalau dilihat jajaran dari top sellernya ya, XC, PD ya, ini kebanyakan retail, mungkin retailnya cut loss atau bagaimana, seperti itu. Kenapa? Kalau dilihat ini kan jelas ya, dia fasenya downtrend, kemudian dia menguji EMA 50 ya. Sekarang dia berusaha di range antara EMA 50 dengan EMA 200. Apakah dia mampu breakout dari EMA 200? Perlu konfirmasi ya, karena dia sudah menguji 2 kali gagal, seperti itu. Tinggal besok kita lihat apakah sigmanya ini SIKO-nya ini ARB atau dia lanjut kenaikan ya, seperti itu. Itu untuk SIKO. Nah, sekali lagi ya, ini hanya beberapa saham yang masuk jajaran top gainer hari ini. Bukan berarti ini rekomendasi ya. Jadi saya hanya memberikan pandangan bahwa kalau IHSG-nya atau kompositnya cenderung sepi ya, cenderung tidak terlalu ramai dan sideways di range pendek ya, 6.800-an area sana, maka teman-teman mungkin bisa follow the market. Marketnya sekarang mengarah ke saham-saham third liner ya, atau saham-saham kecil, tanda kutip ya, kecil. Maka teman-teman yang mau trading untuk fast trade, scalping ya, mungkin bisa arahkan ke saham-saham third liner sambil nunggu momentum untuk saham-saham let's say big caps ya. Mungkin yang paling memungkinkan teman-teman mungkin bisa spekulasi buy di area-area support seperti itu, atau second liner ya, mulai cicil beli untuk swing trade itu mungkin masih bisa, tapi tunggu momentumnya ya. Untuk sementara kalau teman-teman trading ya, follow the market ya di third liner seperti itu. Tapi resikonya teman-teman harus bisa batasi. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya.